Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Nastamir darsana, kita melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang tauhid, pembahasan syarhu thalatsatil usul, pembahasan penjelasan tiga landasan utama. Kita masih pembahasan yaitu apa? I'lam rahimakallah ya, annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Wajib atas kita belajar 4 perkara. Yang pertama yaitu al-ula al-ilmu, yaitu harus berilmu. Ilmu itu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Kemudian yang kedua, asani al-amalu bihi. Kewajiban yang kedua yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian al-thalitsah, yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih, mendakwakan ilmu yang sudah dipelajari. Ya, ballighuni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Jadi nggak harus duduk di mimbar, nggak harus jadi ustadz duduk di depan, nggak harus ya. Sesuai kemampuan, tapi sesuai kemampuan, jangan memaksakan diri. Kalau nggak tahu cukup katakan wallahu a'lam. Karena dakwah itu juga butuh ilmu, jangan asbun, asal bunyi. Ya nggak boleh. Karena akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul qiyamah. Ya nggak boleh sembarangan. Kemudian selanjutnya penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa da'watu ilallahi hiya wadhifatur rusuli. Ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tugas para rasul alaihi musallatu wassalamu. Ya, tugasnya para rasul. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsanin, dan juga merupakan jalan orang-orang yang mengikuti para rasul dengan baik, ya, dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafal insanu ma'budahu, apabila seseorang, insan itu manusia ya, kita artikan seseorang. Apabila seorang mengetahui sesembahannya, ma'budahu, yang disembah, sesembahannya. Ya. Ini maksud adalah Allah, mengetahui Allah. Wa nabiyahu, mengetahui nabinya. Wa dinahu, mengetahui agamanya. Ya, wa mannallahu alaihi bitaufiqi lidzalika. Dan Allah akan memberikan karunia kepadanya bitaufiqi lidzalika. Ya, dengan apa? Memberikan karunia dengan diberikan apa? Taufik. Diberikan hidayah. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala lidzalika, untuk apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Untuk mengamalkan ilmu tersebut. Fa inna alaihi sa'ya fi inqadi ikhwanihi bida'watihim ilallahi azza wa jalla. Ya, maka dia akan berusaha, sa'ya itu berusaha ya, akan berusaha untuk menyampaikan kepada saudaranya. Ya, ketika dia diberikan taufik oleh Allah SWT untuk belajar agama, mengenal agamanya, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya, ya, tentunya dengan jalan apa? Belajar. Maka dia akan apa? Senantiasa berusaha atau mencintai untuk menyampaikan kepada saudara yang lainnya dengan berdakwah kepada mereka. Ya, ingat, berdakwahlah kepada Allah, mengajak kepada Allah, bukan mengajak pada diri kita. Nah, ini kita akan diuji. Itulah nanti pembeda ikhlas atau tidak.
Kadang kita memang sebagian diri kita itu terperdaya ya. Itu kadang kita sebagian dari kita itu nggak sadar mengajak pada kita. Apa tanda mengajak pada kita? Harus ta'assub pada kita, harus mengikuti pendapat kita. Ketika terjadi perselisihan di kalangan para ulama, harus membela pendapat kita. Ya, itu namanya mengajak pada diri sendiri. Mengajak ta'assub. Apa ta'assub? Ta'assub apa ta'assub? Membela berlebihan. Ya, membela secara berlebihan. Waliyadzubillah. Itu memang ujian ya, ujian bagi kita. Sesuatu yang berat di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Begitulah ikhlas dalam berdakwah. Itu memang ujiannya sangat berat. Ya, ujian sangat berat. Dan kita itu harus bersikap apa? Pertengahan ya. Nggak boleh ifrat wa tafrid. Nggak boleh berlebih-lebihan dan meremehkan. Karena terkadang sebagian di antara kita, terutama teman-teman pengajian itu, kalau berlebihan sih ada sebagian kecil. Tapi justru kalau dari kalangan teman-teman itu meremehkan yang ada. Maksudnya terhadap seorang alim itu nggak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh meremehkan. Kalau saudara kita kan ada yang berlebih-lebihan terhadap orang alim. Apapun yang dikatakan orang alim pasti benar. Sehingga ketika mendatangi orang alim itu ngesot, mundur, merangkak. Itu namanya berlebihan. Bahkan salah satu guru saya di sekolah itu mengatakan di pondok tradisional itu betul-betul menghormati kiai. Jangankan kiainya lewat, mobilnya lewat saja. Karena masih ingat ya, mobil kiainya lewat, semua aktivitas itu dihentikan. Ini nyapu nih, piket nih, pagi hari, ada mobil lewat, mesti nggak ada kiainya, nggak boleh gerak, nggak boleh gerak. Itu namanya berlebihan. Yang kemarin sempat ramai itu kan, yang dikritik itu kan, yang dikritik karena apa? Jalan ngesot, nggak pernah dilakukan. Di hadapan Nabi SAW, para sahabat aja nggak boleh seperti itu. Itu Nabi loh ya, yang mulia. Lah, ada sikap yang meremehkan terhadap seorang alim, itu juga meremehkan. Ya, meremehkan, kurang adab. Terutama di media sosial ya. Itu banyak teman-teman itu kurang adab sebetulnya. Ketika didapati seorang alim kesalahan, nah ini dibully habis-habisan. Nah, ini kan kurang pantas ya. Kurang pantas. Jadi kadang kurang adab lah. Ya, kurang adab. Makanya dengan adanya penghormatan terhadap guru itu mulai terkikis sehingga sebagian teman-teman kita itu kurang adab atau kurang menghormati seorang alim. Itu yang perlu diingatkan pada diri kita, sehingga harus pertengahan. Menyikapi seorang guru itu harus pertengahan ya, tidak boleh berlebihan, itu juga dilarang. Meremehkan juga nggak boleh, karena adab-adab disebutkan oleh para ulama. Bahkan para ulama menyebutkan memiliki kitab-kitab tentang adab seorang penuntut ilmu ya, terhadap gurunya ya. Ada Hilyatu Talabil Ilmi. Syekh Muhammad Al-Utsaimin itu juga punya Kitabul Ilmi. Ada juga adab Muta'alim. Judul awalnya Anda lupa. Yaitu seorang pembelajar terhadap gurunya. Itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Itu memang itu kekurangan kita, masalah adab, terutama di pondok ya. Di pondok. Bahkan saya dulu waktu mondok
ada seorang guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris itu ikut daurah bahasa Arab. Dia guru bahasa Inggris. Dia izin ke gurunya untuk nggak masuk sebulan Ramadan untuk ikut daurah bahasa Arab di Al-Furqan. Dia pernah nyampaikan keluh kesahnya ke anak. Itu ada santri Al-Furqan yang dia agak jengkel. Emang kenapa, Pak? Kurang sopan. Kronologisnya gimana? Waktu itu ujian bahasa Arab itu, daurah bahasa Arab itu, ujian tertulis. Dia pinjem penghapus, tapi pinjemnya kurang sopan ngomongnya. Pinjem penghapusnya. Dia seorang guru soalnya, dan umurnya jauh, selisihnya jauh. Udah pinjem, tahu nggak ngembaliin di mana? Dilempar. Dia padahal nggak lempar. Dia kasih contoh. Sudah ya. Dia langsung sakit hati dia. Saya ngajar nggak pernah murid saya itu seperti itu. Saya ngomong, antum sabar ya. Mungkin dia itu nggak pernah sekolah ya. Dia memang masih muda, masih lulusan SD. Dan dia memang lulusan SD. Belum SMP. Dia nggak sekolah, langsung mondok. Lulusan SD langsung mondok. Antum ngasih toleransi ya. Memang itu di antara kekurangan kita, beradab. Itu bukan gurunya loh ya, itu masih sama yang belajar, tapi kan harus beradab terhadap orang yang lebih tua. Nah ini yang kurang. Itu apalagi terhadap gurunya, terutama di media sosial, salah sedikit dibully. Ini kan orang beradab ya, harus kita menghargai lah ya. Seorang guru itu nggak mungkin sempurna, nggak mungkin benar terus ya. Makanya jangankan sekelas kita ya, sekelas Imam Syafi'i, antum perhatikan. Imam Syafi'i pernah mengatakan pada muridnya, jika engkau mendapati kesalahan pada diriku, jangan engkau tegur di hadapan murid-murid saya di majelis ilmu. Kenapa? Kalau engkau tegur, karena beliau seorang guru, tegur di majelis, khawatir saya menolak teguran engkau atau menolak nasihat engkau. Kalau bisa 4 mata. Kalau engkau mau menasihati, mendapati ada kesalahan pada diri saya, maka nasihati 4 mata. Sampaikan pada 4 mata. Karena seorang guru, yang namanya misalkan ngajar terus dijatuhkan di majelis kan, ya malu juga, namanya manusia ya kan? Namanya manusia ya tersinggung. Itu sekelas Imam Syafi'i loh, apalagi sekelas ustaz kita ya wajarlah tersinggung. Ya meskipun kadang ngomong, nggak apa-apa, nggak tersinggung ya. Dalam hatinya tetap hati kecilnya ya tersinggung juga. Ya. Nah ini makanya harus beradab. Kemudian waliubasyira bil khairi. Dan tugasnya juga apa? Memberi kabar gembira dengan kebaikan. Ya, dengan apa kebaikan? Itu amalan-amalan kebaikan, mengajak kepada Allah untuk beribadah, untuk beramal soleh, mengajak berbuat baik kepada manusia. Ini dakwah namanya. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, yauma Khaybar, pada hari peperangan Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib menuju Khaybar yang dikuasai bentengnya orang-orang Yahudi. Apa kata beliau? Nasihat beliau, wasiat beliau, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Wahai Ali, melangkahlah, ya jalanlah dengan pelan-pelan hingga engkau sampai di pekarangan musuh, ya, pekarangan orang-orang Yahudi. Ya. Benteng orang-orang Yahudi. Jadi jangan tergesa-gesa. Ini juga dalam hukum asal, kita dalam suatu perkara itu nggak boleh tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa kita kan nggak bisa berpikir jernih kan. Biasanya ngikuti ego, ngikuti emosi. Makanya nggak boleh tergesa-gesa. Tsumma du'uhum ilal Islam. Kemudian apa? Ajak mereka. Orang-orang Yahudi itu ke dalam Islam. Ini juga
Nabi SAW mengajarkan adab sebelum berperang, itu jangan diperangi. Kan nggak boleh. Makanya ketika menyerang suatu daerah, itu perhatikan dulu, ada suara adzan enggak? Kalau ada suara adzan enggak boleh serang. Kemudian kalau nggak ada, maka ajak dulu ke dalam Islam, masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kemudian kabarkan pada mereka, orang-orang kafir itu, dengan apa ya kewajiban atas mereka, yang Allah wajibkan kepada mereka, berupa hak-hak Allah SWT yang harus dijalankan, yang harus dikerjakan. Seperti rukun Islam. Ya, sampaikan rukun Islam. Fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan, demi Allah, ya, jika Allah memberikan hidayah kepada seorang rajulan, seseorang laki-laki dewasa, kan harus diartikan laki-laki dewasa. Ya, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui bika, perantara dirimu, ka itu kamu, khairun laka min khumrin na'am, maka itu lebih baik bagimu daripada apa? Onta merah. Onta merah. Onta merah itu zaman dahulu itu lambang kekayaan, lambang harta yang paling berharga. Itu simbol lah. Kalau sekarang apa? Mungkin sekarang punya Ferrari, kendaraan Ferrari atau Lamborghini, berarti orang kaya. Nah, kalau nggak kaya nggak mungkin. Oh, saya pernah lihat video itu, maksudnya lewat video itu saya dengarkan bensinnya aja mahal, maksudnya boros. Ya, boros. Nah, itu hanya menunjukkan lambang kekayaan aja. Itu lebih baik kalau kita mendakwahkan ke orang, kemudian dia mau, Allah berikan hidayah taufik pada orang tersebut, dan dia mau mengamalkan apa yang kita serukan kepada dirinya, maka itu lebih baik daripada apa? Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang. Ya, itu lebih baik daripada harta yang paling berharga itu. Menunjukkan pahalanya sangat besar. Makanya dengan hadis ini sebagai motivasi bagi kita, hendaknya kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Kita nggak rugi. Dengan syarat apa? Ikhlas. Kalau kita hanya mengharap pujian manusia, ya kadang kita dapat pujian, kadang enggak. Itu pun pujian manusia kadang apa? Nggak tulus kan? Ada udang di balik rempeyek. Nah, ya kan kadang ada maunya kan? Ada maunya biar dikasih kebaikan, cari muka lah. Ya boleh itu bilang. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan yang hakiki, serta mendapatkan keridhaan Allah SWT. Di akhirat dia mendapatkan pahala yang sangat besar, yang bisa menyelamatkan dari siksaan api neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kemudian kata beliau, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahul Muslim. Dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala juga membawakan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man da ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka dia lahu minal ajri akan mendapatkan pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahum. Semisal pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Misalkan gini loh. Anak ngajak antum lah. Anak ngajak antum sholat malam, jangan lupa ya, itu tanda orang soleh. Kerjakan sholat malam. Kalau memang diperkirakan nggak bisa bangun, maka sholat sebelum tidur. Nah, anak ngajak antum kan? Ya. Maka antum mengerjakan. Ya. Kalau anak mengerjakan sholat malam, saya dapat pahala. Ya. Tapi kalau anak ngajak antum untuk sholat malam dan antum mengerjakan, saya dapat pahala. Dari sholat anak sendiri dapat, dari antum dapat, dari 3 orang dapat. Tanpa mengurangi pahala antum. Antum tetap dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Cuma anak dapat tambahan. Antum ngajak lagi,
Masing-masing antum ngajak 5, antum 5 ngajak, dan mereka mengerjakan semua, antum dapat pahala dari 5 itu, plus pahala dari antum, kalau antum kerjakan. Kalau anak dapat berapa? 10, 12, 13 dengan anak. Enak nggak? Lah itu yang harus kita motivasi. Bukan karena mendapatkan pujian, enggak. Rugi kita. Ya, kita berdakwah sebanyak-banyaknya, mengajak kepada baikan dari keluarga kita, teman kita. Makanya kalau ketemu dengan orang itu, tapi gini, makanya kemarin udah kita bahas, metode dakwahnya itu bahasanya harus baik, ya kan? Siapa yang kita ajak bicara? Kita kan ngajak orang tua ngomong sama teman kan beda. Kalau kita ngajak kebaikan pada orang tua, kalau kita seolah-olah bahasanya, intonasinya seperti ngomong kepada teman, rata-rata ditolak kan? Karena orang tua merasa apa? Merasa berpengalaman, merasa ilmunya lebih gede. Paham? Jadi dari sisi intonasi, dari sisi bahasa, kalimat, itu harus dibedakan. Ya, makanya kata Nabi SAW, hendaknya kalau engkau berbicara atau mendakwakan itu, sesuaikan dengan orang yang orang yang diajak bicara. Ya, orang umum sama orang berilmu, cara nyusun bahasanya beda. Kita ngomong orang umum, bukan orang pendidikan, kita ngomong pakai kalimat intelek, pakai kalimat asing misalnya, ya enggak dong, enggak paham dia. Makanya ya, berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya, ya, apa yang dia pahami. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athamin man tabi'ahum. Barang siapa mengajak pada kesesatan, kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengerjakan keburukan itu. Misalkan waliyadzubillah, ada A ngajak si B untuk main judi misalkan, untuk ngambil KPR ribawi misalkan, untuk misalkan mencuri misalkan, dia akan dapat dosa yang sama. Ya, la yang kusudalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa orang yang diajak dalam keburukan tersebut. Ya. Makanya ini jadikan motivasi bagi kita agar kita semangat. Jangan sampai mengajak kepada keburukan. Makanya kalau kita berbuat dosa itu, nggak usah ngajak-ngajak orang. Kalau ngajak-ngajak orang, dosanya double. Ya, dosanya double. Misalkan gini ya, meskipun itu sesuatu yang kurang bermanfaat ya, mungkin hukum asal boleh ya, tapi kalau berlebihan akan jadi makruh atau dosa. Hah? Oh ya, kalau berlebihan sebenarnya hukum asal mubah aja. Tapi sampai setengah hari itu kan sudah bisa makruh, membuang waktu percuma. Kecuali mancing sambil ngaji, nggak apa-apa. Atau sampaikan, kalau memang antum mau hobi mancing, jangan lupa bawa Al-Quran, hafal Al-Quran, baca, atau baca buku, dengarkan kajian. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, jangan sampai kita mengajak kepada keburukan, atau gini, jadwalannya ngaji, kajian, antum ajak futsal. Ya memang nggak ada masalah, tapi kan dia kehilangan keutamaan yang sangat besar. Kajian rutin yang dia ikuti jadi kehilangan. Ya. Nah ini, atau mungkin ngajak sesuatu apa yang dia suka film misalkan, diceritakan, kemudian dia juga nonton juga, penasaran, wah itu dapat dosa, bisa jadi dosa. Nah ya, nah itu makanya kalau memang seandainya kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa ngajak-ngajak lah, ya sudah, simpan itu, aibnya ditutupi, tobat, mohon ampun kepada Allah SWT, nggak usah diajak-ajak. Kalau kebaikan harus diajak dengan cara yang baik. Jadi paham ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslim aidan. Syekh Muhammad Al-Utsaimin juga membawakan riwayat yang lainnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala
dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya meskipun pada anak kita ya, anak kita diajari. Antum ini loh, sesuatu yang kecil itu, terutama tanamkan tauhid ya. Nabi SAW mengajarkan Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, ya diajarkan, ya ini wa'alimuka bikalimat, ya gulam ini wa'alimuka bikalimat. Wahai anak kecil, saya akan ajarkan beberapa kalimat kepada engkau. Di antaranya apa? Idza sa'alta fas'alillah. Itu tauhid loh, penanaman tauhid. Jika engkau minta, mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan pada Allah. Pada anak-anak kita diajarkan. Misalkan ini, ke siapapun. Bi, tolong dong beliin sepeda. Tanamkan pada anak kita. Nah, yang memberi rezeki siapa? Allah SWT. Maka minta pada Allah. Minta sepeda itu kepada Allah. Jangan pada Abi miskin, Abi fakir, nggak punya apa-apa. Tanpa taufik dari Allah, Abi nggak punya apa-apa. Maka mintalah sama Allah, karena yang memberi rezeki adalah Allah. Dan doakan Abi agar mendapatkan rezeki untuk dimudahkan membelikan sepeda. Jadi langsung diajarkan minta sama Allah biar terbiasa. Jangan ke kita. Nah ya, antum tanamkan, antum sampaikan pada istrinya. Kalau saling kerjasama lah. Ya, sehingga istrinya nanti, misalkan anak kan biasanya sering ngomongnya ke ibu kan. Mi, kalau saya kepingin ini, minta sama Allah nak. Ada apapun itu. Para salafus soleh ketika sendal putus, itu doa sama Allah. Mintanya sama Allah. Padahal secara logika ya, maksudnya secara adat, ngapain sih hal sepele itu minta sama Allah, kan gitu kan? Tinggal beli, duitnya banyak, apalagi duitnya banyak, ya gajinya 10 juta, sendal paling 10.000, nah kan nggak gampang. Bukan seperti itu. Harus tanamkan tauhid, itu namanya tawakal ya. Tawakal itu satu paket, yaitu apa? Berdoa, beramal, pasrah. Itu satu paket tawakal. Itu tawakal. Makanya para ulama menjelaskan di antara seorang hamba, ciri seorang hamba itu bertawakal, dia selalu doa. Apapun itu, selalu doa. Minta sama Allah. Itu tanamkan pada keluarga kita. Atau kita misalkan, kita minta tolong anak atau istri. Jangan lupa, kita ajarkan pada mereka. Seperti anak. Ngasih, anak minta tolong buatin kopi, datang sini. Jangan lupa, jazakallahu khairan. Didoakan. Memang tugasnya seperti itu. Enggak, jangan gitu. Misalkan istri bawain makanan ke anak. Anak ngomong ke istri, jazakillah khairan. Jazakillah. Sehingga terbiasa, anak-anak juga terbiasa. Ketika anak-anak lalai, misalkan emasnya ngasih ke adiknya makanan nih, kita tanamkan. Kalau lupa kita ingetin. Bilang apa ke emasnya? Jazakallahu khairan. Ya. Kalau Daniel kan umur 3 tahun, itu susah. Jazakallahu khairan itu susah. Ya bisa. Khairan. Nah, sambil kita tanamkan ini. Makasih. Nah, makasih bisa dia. Makasih. Jawabannya sama-sama. Dia bisa. Jazakallahu khairan belum? Nah, itu aja. Itu tanamkan mesum 3 tahun kita. Biasakan. Karena apa? Seseorang itu bisa melakukan sesuatu ala biasa. Seorang itu bisa melakukan sesuatu karena sudah terbiasa. Bisa dipahami ya? Ini tauhid ya. Ini perkara tauhid. Ya, maka dibiasakan untuk berdoa. Maksud dakwah itu, kita mengandalkan itu doa yang kita andalkan. Kita mendakwakan orang tua. Yang kita andalkan itu doa dulu. Jangan penjelasan dulu, doa dulu. Ya Allah, ampunilah orang tua saya. Ya Allah, berilah hidayah taufik pada ayah saya. Lembutkanlah hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, itu doakan, baru sampaikan. Begitu pula ketika sakit ya, jangan lupa ya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan obat dulu. Doa dulu, ya Allah semogalah saya. Ketika minum obat, doa. Kalau saya kadang doa gini, Allahumma rabban nas ya'ti bil ba'sya isfi anta syafi ila syifa ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Itu kan doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu baru minum obat, baru ke dokter. Jangan ke dokter dulu, doa dulu. Jadi hendaknya kita membiasakan doa. Nah ini kan kebaikan juga. Antum sampaikan pada
minimal ke istri antum, ke anak antum, sehingga dipraktekkan, antum dapat pahala kalau mereka mengamalkan. Ngasih contoh kan, dakwah yang paling bagus itu apa? Ngasih contoh kan, daripada banyak omong, ya nggak? Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini dapat kami sampaikan. Soalnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu apa? Kewajiban yang keempat, yaitu bersabar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanggal berapa sekarang? Hah? 25.